Selamat sore Suster, nama saya Rafael Marco Lumban Siantar dari kelas 9E, absen 28. Di video kali ini saya akan melakukan ujian praktek agama, yaitu memimpin sebuah ibadat. Selamat pagi Suster, Bapak Ibu Guru, dan teman-temanku sekalian. Salam sehat bagi kita semua. Hari ini kita berjumpa kembali untuk bersatu mendengarkan sabda Allah dan merenungkannya. Maka dari itu, tema dari ibadah hari ini adalah mengembangkan kejujuran dan keadilan. Dalam bacaan kitab suci nanti, kita akan membahas sebuah perumpamaan yang menggambarkan keadilan dan kejujuran dalam kehidupan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kali ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami yang baik, dalam pertemuan ibadah kali ini, kami akan merenungkan apa makna dari kejujuran. Anugerahkanlah kami dengan roh cinta kasih-Mu, agar kami dapat memahami apa makna sebenarnya dari kejujuran. Doa ini kami sampaikan kepadamu, ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan kita kali ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 16-28, Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11, dan Amsal 2 ayat 7-9. Kita mulai dari 1 Raja-Raja 3 ayat 16-28. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu, masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak. Pada waktu dia ada di rumah itu, kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam, ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku di pangkuannya. Sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja yang seorang berkata, "Anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakmulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkanlah aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Katanya, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah." Tetapi raja menjawab katanya,
Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat dari kepada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Bacaan yang kedua kita yaitu Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11, yang berisi Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahun istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Dan bacaan kita yang terakhir diambil dari Amsal 2 ayat 7-9, yang berisi, "Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik." Demikianlah sabda Allah. Terpujilah Yesus Kristus. Keadilan dan kejujuran merupakan dua hal yang menunjukkan keluhuran dari martabat kita sebagai manusia. Manusia telah diciptakan secitra dengan Allah. Keadilan berarti memberikan kepada orang yang lain yang menjadi haknya, tidak lebih, tidak kurang, seimbang. Raja Salomo memberikan teladan dalam menangani persoalan secara adil dengan mendasarkan segala sesuatu kepada kebijaksanaan. Sedangkan kejujuran berarti menyampaikan kebenaran
kepada orang yang berhak mengetahuinya. Apabila kita berbuat jujur, maka hati kita tidak terbebani oleh rasa kegelisahan. Apabila kita berkaca kepada cerita Ananias dan Safira tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa bertindak tidak jujur bukan hanya mendustai diri sendiri, tetapi juga mendustai Allah. Orang yang tidak jujur juga bisa dikatakan telah dirasuki oleh iblis, karena ia tidak menjalani apa yang dikehendaki oleh Allah, melainkan kemauan iblis. Maka hendaklah kita senantiasa membangun pribadi kita masing-masing sesuai dengan citra Allah. Suster, Bapak, Ibu guru, dan teman-temanku sekalian, akhir-akhir ini sangatlah sulit bagi kita menemukan tokoh publik yang berani memperjuangkan atau melakukan tindakan jujur dan adil. Berita tentang keadilan dan kejujuran hampir setiap hari selalu muncul, dan rata-rata yang selalu masuk berita tersebut adalah mereka yang memiliki kedudukan dan jabatan strategis di tengah masyarakat. Apabila hal ini terus terjadi, maka akan sangat merugikan kehidupan kita. Sikap jujur dan adil tidak tumbuh atau muncul dengan sendirinya, melainkan perlu dilatih sejak dini. Marilah kita belajar untuk selalu bertindak jujur dan adil dimanapun kita berada, baik itu di sekolah, di keluarga, bahkan di lingkungan pertemanan. Suster, Bapak, Ibu guru, dan teman-temanku sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita kali ini dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu. Ibadah kita kali ini bisa berjalan dengan lancar. Tuhan, bantulah kami agar kami berani untuk bertindak jujur dan adil kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami satukan dalam doa kemuliaan. Kemuliaan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Santa Lucia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih.